Itulah yang terjadi. Tidak satu keping pun berkurang. Maka Muawiyah mendatangi Ratu Shimah dan berkata dan mengutip bahwa ini jujur sekali ada apa. Ternyata dia punya aturan. Dia belum Islam, tapi dia punya aturan untuk memotong tangan setiap orang yang mencuri di kerajaan. Dan itulah kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Sekali lagi, kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Pernah. Emas ditaruh di pasar nggak hilang. Sekarang sendal cakepan dikit hilang. Jadi kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Itulah ketika itu. Kita terakhir jujur tahun 646. Itu yang pertama 625. Yang kedua tahun 646. Siapa yang bawa utusan daripada Khalifah Utsman bin Affan? Maaf, Utsman bin Affan itu Amirul Mukminin. Khalifah Abu Bakar Siddiq. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sementara Ali, Imam Ali radhiyallahu an. Jadi ada 3 konsep kepemimpinan dalam Islam. Pertama khilafah diterapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Amirul Mukminin diterapkan oleh Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Yang ketiga imamah. Jadi khilafah Abu Bakar, imarah Umar dan Utsman, imamah Ali bin Abi Thalib. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, 646 itu adalah 2 tahun Sayyidina Utsman bin Affan memegang jabatan sebagai Amirul Mukminin. Rasulullah wafat 632, Abu Bakar Siddiq wafat 634. Ya, 2 tahun saja. Lalu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab 10 tahun sampai 634, 644. 645, 646 Utsman bin Affan mengutus utusannya tiba di Kalingga, Jepara. Di Jepara itulah ya, Ratu Shimah dan anaknya Jaisima memeluk agama Islam. Hasil dakwah dari Buya Hamka tidak mencantumkan nama. Hanya mencantumkan sahabat yang diutus oleh Utsman bin Affan. Pada waktu itu kalau dilihat di literatur yang lain dan menyebut nama yang tiba ke Indonesia itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengapa? Karena beliaulah yang punya armada laut. Muawiyah 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah. Jadi 40 tahun selama jasanya untuk Islam. Dan salah satunya adalah tiba di Kalingga, Jepara. Dalam buku catatan Cheng Ho, beliau meletakkan emas berupa kepingan emas sebanyak 40 butir di dalam sebuah pasar. Ditunggu terus, tidak satupun keping yang berkurang. Tidak satupun keping yang berkurang. Maka akhirnya barulah kemudian beliau mendatangi Ratu Kalingga, namanya Ratu Shimah. Dan ini ada lengkap dalam catatan Cheng Ho dan dikutip oleh Buya Hamka. Beliau bertanya kepada penguasa pada waktu itu, di kurikulum kita nggak ada. Di kurikulum kita sayang banget. Ibu sekalian dan bapak yang dirahmati Allah, itulah yang terjadi. Tidak satu keping pun berkurang. Maka Muawiyah mendatangi Ratu Shimah dan berkata dan mengutip bahwa ini jujur sekali ada apa. Ternyata dia punya aturan. Dia belum Islam, tapi dia punya aturan untuk memotong tangan setiap orang yang mencuri di kerajaan. Dan itulah kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Sekali lagi, kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Sekali lagi, kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Pernah. Emas ditaruh di pasar nggak hilang. Sekarang sendal cakepan dikit hilang. Jadi kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Itulah ketika itu. Kita terakhir jujur tahun 646. Terakhir jujur tahun 646. Dan kemudian diikuti oleh anaknya Jaisima. Dan kemudian Islamlah Kalingga. Kalingga sekarang letaknya di Jepara. Namun jahatnya Belanda memberangus itu.
Sehingga orang yang nggak ketemu dengan mengatakan, itu sejarah palsu. Ini benar saudaraku sekalian. Ini fakta. Iman yang bisa lihat demikian. Mustahil Nabi Muhammad SAW dan belum mengutus sahabatnya ke semua penjuru. Antum coba bayangkan 124.000 pada waktu beliau wafat. Sekarang cuma 1.000 yang ada di Baqi. Lalu 123.000-nya kemana? Kemana? Pikir dengan logika sederhana. Kemana? Ada 1, 2, 3 makam yang ada namanya. Tapi yang lain tidak ada namanya. Kakekku saja tidak ada namanya. Lahir tahun 1878 di Hadramaut. Kakek saya langsung. Datang ke Indonesia tahun 1908. Bergabung. Untuk apa? Untuk melawan penjajah Belanda. Dan wafat. Belum lama wafat tahun 2016. 2000. Waktu krisis 2000 berapa? Krisis. 98. 96 wafatnya. Jauh juga ya 10 tahun ya. Sampai sekarang tidak ada makamnya, nggak ada. Karena memang orang dulu tidak mau ditanda-tandai. Nggak mau ditanda-tandai, nggak mau. Kakekku saja tidak mau ditandai. Ya, hanya mau makan dengan tangannya. Tidak mau makan yang disembelih, kecuali dengan dia yang sembelih. Itu kakek kita. Masih menjaga kemurnian itu. Mau makan ayam, potong sendiri. Mau makan kambing, potong sendiri. Tidak akan menyerahkan kepada orang. Tapi kita makan tiap hari kambing, cuman sate udah jadi sate. Tanpa tahu siapa yang potong. Makan ayam udah jadi sayap tanpa tahu menjadi yang potong. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah yang terjadi. Jadi mesti yakin, hakul yakin, ainul yakin tentang itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Belum berkembang, hanya segitu-gitunya. Lalu kita lihat pada periode ketiga. Periode pertama 625, periode kedua 646, periode ketiga ketika berbarengan dengan eksodusnya orang-orang Cina. Kenapa? Karena dibantai. Dibantai pada tahun 711 sampai 718 kurang lebih pembantaian itu. Siapa yang bantai? Cina sendiri. Dari dulu itu bangsa kurang ajar kepada umat Islam, saudara. Belum ada bangsa yang lebih brengsek daripada bangsa Cina. Bangsa Cina, bukan orang Cina Indonesia, jangan salah. Itu menebar kebencian namanya. Orang-orang yang ada di sini mungkin baik. Ada yang berbisnis dengan kita, ada yang buka pabrik, orang-orang Indonesia pada kerja di sana. Yang saya maksud bangsa Cina di sana, di suku Uighur sana, dibantai saudaraku. Dan paling demen itu ngebantai umat Islam. Di tahun 711 ada fakta pembantaian terhadap umat Islam. Dan keluar itu dari Cina beramai-ramai, berbondong-bondong keluar, tiba di Palembang, Jambi. Dan diterima dengan baik oleh Raja Sri Indra Farman, kejadiannya tahun 711. Dan pada saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai penguasa di Hijaz, Mekah dan Madinah. Jadi periode ketiga masuk Islam ke Indonesia melalui utusan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kejadiannya tahun 711 sampai 718. Inilah periode ketiga yang mulai banyak. Mulai pada berkembang. Kenapa? Karena Raja Sri Indra Farman yang mendapatkan Islamnya. Beliau menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suratnya pun ada sampai dengan saat ini disimpan dengan baik. Tapi yang menyimpan Inggris. Yang menyimpan surat itu Inggris. Saya pernah mendapat undangan ke Oxford University untuk bicara masalah ini. Saudara sekalian dimuliakan Allah. Pada waktu itu Raja Sri Indra Farman menulis surat kepada yang mulia Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kepada yang mulia pemimpin Islam yang bertuhan satu. Dari raja yang memiliki 1000 sungai dan 1000 gajah. Memiliki 1000 wewangian dan 1000 teratai. Dan 1000 jeruk nipis. Entah apa maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Dia menyebutkan semua itu. Mungkin menyebutkan maksudnya ingin menyerahkan atau memberikan hadiah. Atau wallahu a'lam bishawab. Tidak yang sanggup mentafsirkan surat yang ditulis oleh Raja Sri Indra Farman kepada kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian responnya baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus utusan dan tibalah di Palembang. Orang-orang Palembang menyebut mereka dengan sebutan Ayib, atau Habib kalau di Jakarta, di Jawa. Tapi Ayib kalau di Palembang dan Jambi. Itulah awal mula periode ketiga Islam masuk ke Indonesia. Bersamaan dengan itu masuk pula ke pulau-pulau yang lain. Kenapa? Karena kita di kitab-kitab tarikh disebut oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negeri kita disebut Fauqal Ma. Fauqal Ma itu Fauq itu di atas, Ma'un itu air. Mereka menyebutnya negeri di atas air.
Antum Bapak Ibu sekalian bentangkan pulau kita. Bentangkan seluruh dunia, bentangkan. Di sana ada tanah melulu, namanya Afrika. Di sebelah atas ada tanah melulu, namanya Eropa. Bawah dikit, tanah melulu, namanya Timur Tengah. Di sebelah kanan, tanah melulu, namanya Kanada dan Cina. Lompat ke sebelah laut, tanah melulu, namanya benua Amerika. Tidak ada yang cepluk kecuali bumi kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada. Karena itu di masa itu kita disebut negeri fauqal ma, negeri yaitu di atas air. Seolah-olah mereka melihat ini anak tanah lalu air, tanah lalu air, tanah lalu air. Itu diantaranya itu adalah pulau-pulau. Pulau itu Nusa Antara, maka jadilah Nusantara. Fauqal ma, para tabi'in yang memberikan nama itu loh. Negeri di atas air, bukan di atas awan. Kalau awan itu Katon Bagaskara, di awang-awang. Ini di atas air, itulah negeri kita. Ya, kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di atas air. Itulah negeri Indonesia tercinta. Coba bandingkan. Kanada memang luas pinggir pantainya, tapi isinya penguin. Tapi kalau kita pinggir pantai kita isinya apa coba? Semuanya 6.200 triliun. 6.200 triliun hasil bumi kita dan air kita, hasil dari air kita 6.200 triliun. Masya Allah. 97 juta barel cadangan minyak kita yang belum tersentuh. 1 kilang di Natuna Blok D Alfa memuat 202 triliun kaki kubik. Belum termasuk lagi semua kekayaan kita, saudaraku. Ini yang membuat kita cinta mati dengan Indonesia. Ini yang mesti kita pertahankan terus dengan keanekaragaman suku, agama, pulau, budaya, bangsa. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika harus tetap menjadi wasiat dan warisan bagi anak cucu kita. Merdeka dari para penjajah. Mulai. Udah habis waktunya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itulah periode ketiga Islam masuk ke Indonesia. 625, 646, 711 sampai 718 dan kemudian barulah era Wali Songo. Yang pertama kali adalah anak daripada Maulana Ishak yang dikasih nama Maulana Malik Ibrahim yang mendarat di Gresik dengan menyamanya akhirnya menjadi namanya Sunan Gresik. Dan Sunan Gresik ini beranak pinak menjadi Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Yang kemudian terus beranak pinak sampai kemudian melahirkan seorang anak yang hebat namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Yang kemudian terus beranak pinak terus yang melahirkan kemudian orang yang hebat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama. Dan kemudian anak cucu mereka kemudian merumuskan yang kita sebut dengan Pancasila, hasil dari produk ulama, titisan daripada Wali Songo, dan tidak lain tidak bukan Wali Songo harus semuanya adalah cucu-cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dakwah sampai terus menerosok, terus menerus. Dan kemudian yang tadi terlewat, di antara utusan fauqal ma, mereka tiba di Indonesia bagian timur dan mereka memberikan nama Papua yang indah itu bersinar, nuar, cahayanya memenuhi semua cahaya. Dan hari ini kita bersyukur kembali, barangkali saja, semoga saja harapan kita ada di Papua yang selalu menjaga Indonesia. Sudah bangun tidur saat kita semua terlelap. Sudah kumandangkan azan saat kita semua masih tidur. Dan insya Allah dari sana pula akan lahir para pejuang-pejuang yang akan menegakkan kembali Islam di bumi tercinta.